Selamat siang, Shalom. Mari kita berdoa sekali lagi ya untuk firman Tuhan ini. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami sungguh memuji Engkau Tuhan Allah yang hidup. Saat ini kami semua rindu untuk belajar tentang orang Kristen duniawi Tuhan. Kami bermohon supaya Engkau hadir bersama kami saat ini, menyingkapkan hal yang kami tidak mengerti, supaya kami mengerti dan kami bisa melakukan bagian kami sungguh-sungguh menjadi orang Kristen yang sejati, sembunyikan hamba di balik salib-Mu Tuhan, supaya yang nampak hanya Kristus, dan tolong kami semua untuk bisa mata kami, hati kami hanya tertuju kepada Engkau. Tutup bungkus kami semua Tuhan, teman-teman yang dalam perjalanan juga Engkau sertai, dan tiba menikmati firman Tuhan bersama kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Baik, saat ini kita semua akan belajar. Suara saya kedengaran jelas ya? Oke, good. Jadi waktu topik ini dikasih ke saya berdoa Tuhan, sudah orang Kristen tapi masih duniawi juga. Jadi ini sama-sama kita belajar. Dan kita akan batasi orang Kristen yang bagaimana yang dimaksud di sini. Supaya kita satu pikiran, satu pandang ya. Jadi ya ini definisi. Jadi saudara-saudara, ini definisinya orang Kristen itu seseorang yang menganut agama Kristen. Jadi Kristen itu dilegalkan oleh Konstantinus 313 Masehi, kemudian diresmikan sebagai agama negara oleh Theodosius 1380 Masehi. Jadi kalau kita melihat orang Kristen itu kalau menurut ini orang Kristen saja, ya. Tapi karena orang Kristen itu mau dibunuh, akhirnya diresmikan di agama negara, ya. Jadi kalau ini Kristen KTP, sebenarnya kita semua yang ada di sini pasti punya KTP ya, dan KTP kita pasti jelas ditulis Kristen. Entah itu Katolik, entah itu Protestan, tapi kita punya KTP yang menunjukkan identitas kita sebagai warga negara. Ya, oke, kita lanjut ya. Oh, sorry. Udah lanjut. Kalau next. Ya sih. Jadi yang sebelah sana terlihat ya, saya istilah Kristen pertama kali digunakan di Antioquia untuk menyebut para pengikut Yesus. Jadi pengikut Yesus pertama itu disebut Kristen. Itu kita bisa lihat di Kisah Para Rasul 11 ayat 26. Jadi Kristen di sini mereka menerima Kristus dan mau mengikuti teladan Yesus. Itu Kristen. Jadi kita melihat ada dua Kristen di sini ya, orang Kristen di sini. Kristen yang diakui negara, yang dicatat di KTP kita, dan yang kedua pengikut Kristus. Ya. Karena duniawi ini cukup luas, jadi kita batasi dalam konteks topik ini di next, tolong. Ya. Konteks orang Kristen dalam tema ini yakni pengikut Yesus. Jadi kalau orang Kristen tapi kok membunuh, tapi kok mencuri, tapi kok melakukan hal-hal yang ini, berarti masih tanda petik itu mungkin Kristennya di KTP. Tapi dalam konteks itu Kristen duniawi, kita yang menjadi pengikut Yesus, tetapi masih jatuh bangun untuk itu. Ya, kita pengikut Kristus,
pengikut Yesus, saya, saudara, adik-adik, entah kita menerima Kristus kapan, tapi dalam proses pertumbuhan itu banyak tawaran untuk kita jatuh lagi di dunia ini. Jadi kita butuh sama persepsi Kristen yang dimaksud dalam konteks ini, yakni Kristen pengikut Kristus. Ya, kita sepakat di situ ya. Oke, saya yakin kita semua yang ada di sini sudah punya Kristus di hati, ya sudah membuka hati menerima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat, dan pelan-pelan belajar dalam PH, tumbuh mengenal Dia. Jadi kategori yang itu yang dimaksud ya, yang kekristenan yang kita geluti ini. Next. Nah, pengikut Yesus, tetapi mengapa masih duniawi? Wah, ini menarik nih. Sudah mengikuti Yesus, tapi kok masih duniawi? Teman-teman, sebelum ini kan ada dari anak-anak, memang ini satu keluarga. Bisa dari papa, mama, kakak, adik, begitu, tapi yang maksud di sini, sepanjang kita mengikuti Kristus, ada corong untuk kita bisa keluar. Ada corong untuk kita bisa keluar. Jadi waktu sepanjang kita berjalan, kita melangkah bersama Kristus, pasti banyak tawaran untuk kita bisa keluar dari corong itu. Kalau kita ada sampai sekarang, kalau beta ada sampai sekarang, kalau teman-teman ada sampai sekarang, itu cuma kasih karunia. Itu cuma pimpinan Tuhan yang ajaib. Ya. Jadi kita akan melihat mengapa sampai pengikut Yesus itu, tetapi mengapa pengikut Yesus, tetapi mengapa masih duniawi. Ya, next. Tolong lihat di Korintus 3 ayat 1-3. Kalau bisa lihat di sini atau bisa baca di Bible teman-teman, boleh. Saya membacakan ya. 1 Korintus 3 ayat 1-3. Teman-teman perhatikan. Dan aku, saudara-saudara, pada waktu itu tidak dapat berbicara dengan kamu seperti dengan manusia rohani, tetapi hanya dengan manusia duniawi yang belum dewasa dalam Kristus. Susulah yang kuberikan kepadamu, bukan makanan keras, sebab kamu belum dapat menerimanya. Belum dapat menerima ini makanan keras ya. Dan sekarang pun kamu belum dapat menerimanya, karena kamu masih manusia duniawi. Sebab jika di antara kamu ada iri hati, ada perselisihan, ini baru dua ya. Kalau ada iri hati, ada perselisihan, itu sebenarnya menunjukkan bahwa bukankah hal itu menunjukkan bahwa kamu manusia duniawi dan hidup secara manusiawi. Kalau misalnya kita sudah PA nih, kita sudah belajar, kita sudah bertumbuh, kita terus belajar mengikuti Kristus dan kemudian 2, 3, 4, 5, 6, watak Kristus, pekerja Kristus, belajar dalam kelompok PA lanjutan. Tetapi kita masing-masing bisa melihat di sini. Waktu beta melihat teman ini, beta ada iri hati keseng. Ada cenderung marah keseng, ada cenderung sempuas keseng. Kalau misalnya ada itu, sebenarnya kita masih indikator duniawi. Ya, kita belum kan yang betul ini proses ya, ini proses ini semua kita belajar supaya menjadi orang Kristen sejati, supaya menjadi orang Kristen yang sungguh-sungguh, itu bangun seperti anak bayi yang baru belajar berjalan. Tidak mungkin waktu dia lahir atau dia 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan, sampai 10 tahun dia bisa langsung lari. Kan tidak mungkin. Dia coba merangkak, jatuh lagi, merangkak, jatuh lagi, merangkak, jatuh lagi, merangkak, jatuh lagi. Sampai pada posisi waktu tertentu, stabil dia. Kecepatan dia berbicara dan kecepatan dia berbicara stabil. Tapi ada juga jatuh sepanjang pertumbuhan. Jangan lihat jauh-jauh, lihat ke introspeksi kita masing-masing. Sepanjang kita bertumbuh, pasti kita jatuh. Kakak rohani datang memeluk kita, mendoakan kita lagi, membesarkan kita, punya hati lagi, ayo bangkit. Masih ada jalan keluar.
Kita ingat pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia dan karena itu ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Karena pada waktu kamu dicobai, ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Jadi bangkit lagi. Tapi waktu berjalan bersama Yesus, kita bangun. Sebenarnya itu biasa. Yang paling penting, kita ada dirangkul bersama Kristus kasih. Kita berjalan bersama Kristus kasih, itu yang paling penting. Kita dekat atau jauh dari Kristus menentukan kita bisa bangkit lagi. Tapi kalau kita jauh sekali, berarti itu sulit sekali untuk bangkit. Ya, oke, jadi itu proses yang panjang. Jadi adik-adik, saudara-saudara, kalau misalnya mengikuti Kristus, lalu di sini sebenarnya bisa menjadi indikator. Waktu melakukan sesuatu ada damai sejahtera keseng, ada sukacita keseng. Kalau terbalik itu butuh berjuang terus tuh. Kita sudah PA, kita sudah sampai buku berapa, tapi masih ada iri, masih ada perselisihan. Tanya lagi ke hati, ya. Terus belajar untuk bertumbuh. Oke, pelan-pelan kita sudah mulai tangkap ya. Kita next. Nah, ini ciri-ciri, betul ya. Oke, ini ciri-ciri manusia duniawi di Galatia 5 ayat 19-21. Galatia 5 ayat 19 sampai 21 bilang begini. Perbuatan daging telah nyata, yaitu percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, percederaan, roh pemecah, kedengkian, kemabukan, pesta pora, dan sebagainya. Terhadap semuanya itu kuperingatkan kamu seperti yang telah kubuat dahulu, bahwa siapa melakukan hal-hal yang demikian, ia tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Dalam konteks mahasiswa bagaimana? Kita akan melihat. Next, sorry. Ya, konteks mahasiswa itu sebenarnya dapat terlihat dari tingkah laku, perilaku. Ya, pacaran tidak sehat, tidak setia. Waktu mau pacaran tidak minta nasihat lagi. Yang lihat saja mana yang disuka, langsung tanya, langsung jalan. Begitu. Jadi pacaran tidak sehat. Kemudian kecanduan pornografi, belajar di situ, tapi waktu melihat ada iklan yang lewat masih mau menikmati. Apalagi kalau lihat sudah sampai tengah, gaya sudah mengganggu yang lain, itu sebenarnya sudah itu, ya, ciri-cirinya di situ. Kemudian mengikuti hawa nafsu, bisa ukur saja dari masing-masing ya, melihat misalnya makan atau tidur atau yang lainnya, teman-teman bisa ukur ya. Kemudian mengidolakan sekuritaritas uang atau status sosial. Jadi kalau misalnya teman-teman lihat, melihat dari tampilan luar berapa uang teman ini atau tingkat sosialnya tinggi, berarti saya bergaul dengan dia. Tapi kalau teman-teman yang kayaknya kere nih, kayaknya tidak cool nih, berarti itu saja sebenarnya sudah ada indikasi di kita punya hati, ya. Kemudian dalam pergaulan mudah tersulut emosi, baru sedikit sudah mulai marah-marah, atau apalagi kalau dibahas soal bola ya, aduh kita lebih suka ini, tapi kalau sudah mengarah cenderung ke idola sesuatu yang ke situ, sebenarnya sudah ada indikasi bahwa kita masih duniawi. Kita harus jujur, kita harus mengakui itu, tidak boleh disimpan ya. Ini kan semua proses. Suka bertengkar, menyimpan dendam. Saya juga sebenarnya orang yang kalau teman buat salah, saya tidak bisa langsung bilang, kawan, saya tidak enak, kau bikin sesuatu yang menyinggung saya, tapi saya simpan dulu. Saya cari waktu yang pas,
Terus saya bilang, padahal dia sudah tidur enak, saya masih tidak bisa tidur 1-2 hari. Itu salahnya di saya. Saya belajar, kalau dia bikin salah, saya langsung datang 4 mata kawan. Jangan marah, tapi tadi itu Ale bikin bikin ini akan menyinggung beta. Jadi setelah bilang kan plong. Tapi kalau saya bilang cari waktu yang tepat, saya sendiri sebenarnya 1-2 hari, 3 hari lewat cari waktu yang tepat, dia sudah enak, sudah tidur 3 hari, saya masih belum tidur enak. Jadi itu indikasinya, masih menyimpan dendam. Kemudian cenderung mementingkan diri sendiri, egois sampai sudah menikah per 15 tahun. Kadang saya bilang, papa nih egois sih, anak-anak belum makan, papa sudah makan gitu. Pikir papa perlu sendiri. Tapi waktu kemarin saya ke RTB, saya lihat teman-teman sudah timbang. Bagi saya tanya, makan jam berapa? Jam 12, belum makan kah? Nanti tunggu waktu makan. Ini mantap, latihan yang baik untuk bisa mengendalikan apa itu, mementingkan diri sendiri. Kemudian indikatornya apalagi sulit bekerja sama. Kalau minta tolong sulit, ketompi buang sampah tuh, alipi jua beta kayak malu hati kah gitu. Atau kerja apa di rumah itu sudah ada indikasinya ke situ. Kita bisa kembali melihat diri kita masing-masing ya. Suka memincar belah. Jadi awal saya bertumbuh juga begitu. Tapi di sini informasi lain, sampaikan di sana lain, akhirnya dua ini berkelahi. Karena pada saya orang bertumbuh juga, dengan evaluasi, waduh, saya Kristen tapi ternyata masih ada karakter ini, sifat-sifat ini di dalam. Kemudian gaya hidup tidak tertib. Misalnya bank sudah ada peraturan, kumpul jam 8 malam. Sudah lewat jam 8, tidak kasih tahu untuk teman yang lain, itu sebenarnya tidak tertib. Jadi sudah tahu aturannya jam berapa, datang sebelum jam itu. Itu membiasakan sesuatu yang baik. Sering pesta, mabuk, mungkin saya lihat teman-teman mungkin ada tapi sedikit mungkin. Kemudian begadang tanpa tujuan. Kalau seperti kemarin yang kita pasca, teman-teman pasca sampai pagi itu begadang dengan tujuan. Tapi ada juga begadang tanpa tujuan. Begadang saja menyanyi sampai pagi. Nanti besok ada PR yang kuat kerja lagi karena itu. Begadangnya tapi tanpa tahu tujuan. Kemudian lalai menjalankan tugas kuliah. Nah, ini sebagai konteks mahasiswa, teman-teman, kalau ada tugas dari dosen, time limitnya kapan, usahakan sebelum waktu itu sudah harus kumpul. Saya biasanya ajar satu mata kuliah dasar yang tidak boleh, misalnya foto ikan tidak boleh, misalnya ikannya sama, masing-masing fotonya sendiri-sendiri. Karena saya tahu dari teknik foto setiap orang berbeda dan hasilnya juga berbeda, walaupun ikannya sama. Jadi kalau sudah terlatih untuk membiasakan diri menjalankan tugas dengan baik, aman, dia tidak perlu nyontek dengan yang lain. Pas kalau ada copy paste langsung nilainya saya kasih 0,33 misalnya. Itu latihan kecil tapi untuk tertib di soal tugas-tugas begitu. Oke. Oh, adik-adik, saya dosen perikanan ya. Maaf lupa memperkenalkan diri. Ya, saya ajar ichtiologi itu untuk ikan-ikan. Semua mahasiswa di Fakultas Perikanan pasti saya pernah mengajar yang beberapa tahun ini, ya. Kemudian ajar juga prodi program studi pemanfaatan sumber daya perikanan. Saya juga ajar mahasiswa S2 dan S3. Ya, puji Tuhan lah, Tuhan kasih kesempatan ini, ya. Oke, selanjutnya ciri-ciri manusia rohani dalam Galatia 5 ayat 22-23. Baca sama-sama ya, supaya lebih ini ya. 1, 2, 3. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Kalau kita punya ini, aturan apapun tidak akan melarang. Karena pasti tertib orangnya, pasti ada kasih, ada sukacita, ada damai sejahtera, ada kesabaran, ada kemurahan, ada kebaikan. Siapa melarang orang baik? Karena negara cari lagi. Siapa melarang orang setia?
malah dicari lagi. Ya, jadi teman-teman, kita mau bagi. Di dunia pekerjaan itu, ijazah itu cuma pintu saja. Transkrip itu cuma pintu saja. Kakak-kakak yang sudah masuk di dunia pekerjaan waktu di interview akan ketahuan watak dan karakter orang ini. Akan terlihat. Dari waktu akan melihat dia setia tidak, dia jujur tidak, dia disiplin tidak, dia baik tidak, dia pengendalian diri tidak. Mereka akan melihat dan itu yang paling besar untuk diterima, 90% diterima karena watak itu. Teman-teman, waktu PA itu kesempatan yang paling langka, yang paling unik. Di dunia kampus itu tidak dapat. Dosen kasih ada batasnya. Tapi kalau teman-teman bisa belajar PA, apa ayat, bisa mendengar, bisa membaca, bisa mempelajari, bisa menghafal, bisa merenungkan firman Tuhan ini seperti firman Tuhan. Maaf. Alkitab. Kalau teman-teman hanya mendengar saja, dia seperti begini. Tapi kalau sudah membaca, dia sudah mulai kuat. Apalagi kalau mempelajari, lumayanlah, sudah ada 3 jari. Jadi kuat. Tapi waktu ini ditarik masih mudah. Tapi kalau mendengar, membaca, mempelajari, menghafal, tambah kuat lagi. Masih bisa ditarik. Tapi kalau direnungkan, tidak bisa terlepas. Jadi kesempatan langka kalau teman-teman dikasih kesempatan untuk belajar firman Tuhan, watak dan karakter itu di dunia pekerjaan sangat-sangat mahal. Jadi ini ikut Kristus terus, ikuti dia terus karena banyak hal teman-teman dilengkapi. Ya bukan cuma pengetahuan, bukan cuma intelektual, tapi karakter dan watak itu penting sekali. Mahasiswa yang hidup sebagai manusia rohani, mahasiswa yang hidup sebagai manusia rohani akan terlihat dalam sikapnya. Misalnya, penuh kasih kepada teman, hormat pada dosen, atau orang yang lebih tua. Saya melihat mahasiswa sekarang itu kadang mereka tidak hormat lagi. Kalau misalnya lewat dosen, kalau dosen itu tidak mengajar dia, cuek saja deh. Tapi ada beberapa mahasiswa yang saya perhatikan, walaupun dosen itu tidak mengajar, kita, Pak, permisi, Ibu, permisi. Sebenarnya itu hal-hal kecil. Tapi tolong itu terus. Kemudian selalu membawa suasana positif dan sukacita. Datang juga. Kalau dia datang suasana jadi cair. Dia datang juga. Tapi kalau kita datang, kalau teman-teman bilang, Ale belum pergi lah. Kalau ada teman-teman merasa sukacita, merasa damai di situ, bukan indikator yang baik nih. Bahwa kita lebih banyak dikuasai roh di situ. Kalau daging tadi seperti tadi ya, kalau roh ini yang di sini. Kemudian serta mampu menjaga damai dalam pergaulan tadi ya, sukacita dan damai. Kemudian sabar dalam menghadapi tekanan kuliah. Pasti pergumulan ya, teman-teman. Kalau semester 1 pergumulannya beda, semester dan semester akhir itu berbeda. Jadi sabar menghadapi tekanan. Tekanannya itu macam-macam. Macam-macam lah. Dosen yang jutek tuh ada. Pokoknya macam-macam deh. Sudah mengalami sendiri dan harus sabar di situ. Nanti kalau teman lain bilang, kenapa Ali begitu sabar menghadapi dosen ini? Tinggal berbagi Injil saja. Saya dosen sabar sebenarnya. Cuma karena ada satu orang pribadi yang dulu beta seperti dia, tapi dia betul-betul menerima beta apa adanya. Siapa dia orangnya Tuhan Yesus. Itu saja. Jadi kita sabar karena ada Kristus yang melatih beta yang sabar. Bisa menghadapi tekanan apapun. Kemudian murah hati kepada yang membutuhkan dan berbuat baik tanpa pamrih. Tadi saya habis mengajar IKA. Mereka presentasi sebagai nilai MIT, ada 10 orang, 1 orang 10 menit, tapi ternyata mereka di 10 menit, akhirnya saya harus menggunakan 4 jam. Ada sampai yang sudah pingsan begini, sudah kelelahan. Lalu saya bilang, makan ke belum? Kalau belum makan, ini minum. Jadi
sebenarnya hal-hal kecil yang teman-teman bisa tunjukkan ya untuk sahabat atau teman. Kemudian setia dalam tanggung jawab akademik. Teman-teman kalau setia akan dipercayakan hal-hal yang besar. Kemudian rendah hati. Kalau prestasi teman-teman kita sumbernya, kita pintar, kita bisa cuma karena Kristus. Bukan karena kita saja sih. Cuma karena Kristus dia beri hikmat, dia beri beta disiplin sehingga bisa begini. Jadi begitu, Ali pagi, Ali pintar, langsung teman-teman bilang, kawan bukan karena kita. Kesempatan bisa berbagi Injil di situ. Kemudian mampu mengendalikan emosi dan hawa nafsu di tengah godaan lingkungan kampus. Jadi teman-teman akan terlihat berbeda waktu ditawarkan rokok atau minum lagi, teman-teman bisa menolak dengan halus. Saya pernah sebelum jadi dosen kerja di farmasi, itu determin itu jual obat ke dokter-dokter. Waktu pasien datang ke dokter. Jadi teman-teman determin kaget. Kenapa yang banyak begitu sekali saya tuh setengah gudang kita habis. Lalu manusia dia bikin menjual obat bagi Injil dulu untuk dokternya, memulihkan rohnya yang sudah lelah itu. Yesus bisa sembuhkan pasien dari pagi sampai malam, hanya bisa sembuhkan dengan satu kata saja. Itu merupakan rahasia untuk menyembuhkan dokter dulu. Waktu dokter sudah sembuh, berapa obat yang dikasih pasti dokter ambil. Itu rahasianya. Tapi terus menceritakan bahwa sumbernya cuma Kristus Yesus saja. Jadi teman-teman akan terlihat berbeda. Emosinya, pengendalian dirinya itu berbeda sekali. Ketenangannya itu berbeda sekali dengan yang lain. Waktu ada yang terlihat unik, langsung ceritakan sumbernya. Waktu teman-teman ini kan Kristus, dia akan tarik banyak orang datang. Waktu teman-teman tidak tunjukkan Kristus, teman-teman tunjukkan diri sendiri, tidak ada Kristus di situ. Ya. Oh, kita lanjut, Busen. Kita ada lagi yang lain. Pilih yang putih kayak hitam. Kalau daun dua berkelahi, mana yang lebih kuat nih? Hitam ke putih? Putih. Bagaimana? Daun dua berkelahi, siapa yang lebih kuat? Ayam hitam kayak yang putih. Ada yang hitam ya. Kita lihat ya, lanjut ya. Nah, jadi begini, kuncinya mana yang sering kita kasih makan, itu akan jadi kuat. Kalau misalnya kita sudah tahu nih, kita punya 2 ayam jago sama-sama. Hitam, putih dan hitam. Yang hitam nih kita kasih makan bubur misalnya. Yang putih nih kita kasih makan 4 sehat 5 sempurna. Selama 1 bulan. Kasih bakalai, yang kuat yang mana? Yang putih. Karena kita kasih makan yang putih ini maksimal. Begitupun terbalik, kalau kita kasih makan hitam itu makanan yang sehat. Pasti baku lawan, putih pasti kalah. Tergantung kita kasih makan yang mana yang lebih banyak. Kalau teman-teman kasih makan daging lebih banyak, biasa nonton hal-hal aneh, atau membaca Alkitab, kalau kita makan daging terus, daging tapi kalau kita sebaliknya kasih makan roh kita akan lebih kuat. Jadi kalau ada cobaan apapun, oh ini enteng, kasih kalah gampang. Tapi kalau kita kasih makan seimbang, dua-dua pukul-pukul rame. Sing ada yang mau kalah. Dan tapi kita yang setengah mati sebenarnya. Ya. Karena di dalam kita ini, kita terima Kristus, kita manusia lama ada.
Kita harus taklukkan dia betul-betul, tidak bisa setengah. Ya. Tapi kan cara hidup kita setiap hari dapat membuat roh kita semakin kuat atau sebaliknya daging yang kuat. Ya, oke. Kita lanjut lagi. Cinta kepada dunia dapat menggeser kasih dan kesetiaan seseorang kepada Kristus jika tidak hidup dalam pertobatan dan kedewasaan yang terus. Jadi teman-teman, kalau kita cinta kepada dunia, dia akan menggeser cinta kita kepada Kristus. Tadi saya kita sama kali jadi pekerja Kristus, sepanjang itu ada corong kita bisa keluar. Itu pilihan bebas. Saya sarankan ikuti Kristus. Kan tawaran itu kelihatannya jalannya lebar, tapi ujung-ujungnya itu mau. Ujung-ujungnya itu membuat roh kita yang jahat tadi, dia kembali panggil roh yang dipisahkan untuk kasih roh. Kita akan melihat satu contoh klasik dari orang Kristen, bukan Kristen, dia bertumbuh sampai tidak bekerja dan dia kembali lagi ke dunia. Akan lihat Demas, ya, Demas ini disebutkan 3 kali dalam Alkitab, teman-teman. Dalam Kolose 4 ayat 14, salam dari Lukas yang kekasih dari Demas saat itu masih setia. Ya. Pertama, dia masih setia. Next. Filemon 1 ayat 24, dan juga dari Markus, Aristarkus, Demas, dan Lukas, teman-teman sekerjaku. Jadi Paulus menyebut Demas sebagai teman sekerja. Dia bukan petugas baru lagi, tapi dia sudah pekerja Kristus. Bagian terakhir sebutkan ketiga, Demas telah meninggalkan aku karena ia mencintai dunia ini dan ia telah pergi ke Tesalonika. Ia meninggalkan Paulus karena lebih mencintai dunia daripada mencintai Kristus. Ini sesuatu yang real, teman-teman. Saya sangat bersyukur karena diberikan rekan teman pewaris kerajaan Allah. Justru itu kalau teman-teman sudah selesai kuliah, bergumul untuk pekerjaan, bergumul untuk pasangan hidup, dan takut menghormati Tuhan. Karena itu kita ada di dalam yang benar. Hampir saya seperti orang ini juga. Sudah melihat bagaimana menawarkan banyak hal dan ingin keluar dari jalur yang ada. Tapi dikasih ingat bahwa kasih karunia Tuhan kita ini tidak kurang miskin, tidak kurang kaya dan sebagainya. Dia punya segala kaya, punya kerajaan, kuasa dan kemuliaan. Jadi kita belajar dari contoh ini dan bukan berarti teman-teman waktu kelihatan mahasiswa sungguh-sungguh tidak menjamin waktu alumni dan sebagainya tetap setia. Tapi dasar ini harus ditanam waktu belajar sungguh-sungguh, waktu isi buku sungguh-sungguh, waktu hafalkan apa, waktu direnungkan baik, diresapi dalam-dalam. Karena susah, kita minta pertolongan Tuhan untuk menjaga itu, susah sekali untuk dicabut. Ya, oke, ini contoh nyata ya teman-teman. Sampai di sini ada pertanyaan? Atau kita lanjut dulu? Lanjut ya. Oke.
Nah, ini bahaya hidup seperti kesenduan. Kita harus bagaimana? Kita mau bicara apa lagi kalau misalnya kita pernah ketahuan ambil barang dan tidak minta izin, tetap akan dicela pencuri. Mau minta maaf apa lagi? Saya pernah waktu praktek dan ada roti yang saya ambil, saya simpan, saya bawa pulang. Ditanya, saya bilang saya tidak tahu. Tapi saya rasa berdosa sampai saya datang ke orang dan saya minta ampun, minta maaf. Roti kemarin itu yang ambil saya. Butuh kekuatan besar, butuh keberanian besar untuk mengukur. Tapi tidak. Yang benar, memang lanjut dan berjanji, Tuhan tolong beri saya kekuatan kalau ada cobaan seperti begini. Tidak. Karena itu tercatat terus bahwa pernah ambil roti. Hanya roti saja. Tapi itu cobaan yang Tuhan bilang manusia tidak hidup dari roti saja, tapi dari firman Tuhan. Tapi ini kan proses. Mengaku jangan ulangi hal yang sama. Ya. Itu menghambat terang dan garam. Kalau kita sudah mengaku memang ada kekuatan baru. Kemudian akan menghambat pertumbuhan iman. Bukan cuma pertumbuhan. Waktu kita mau berbuat juga akan terhambat. Kenapa sudah belajar, tapi kok tidak ada orang yang ditolong? Itu sebenarnya ada hal yang perlu dikoreksi bagi diri kita. Kemudian membuat nama Kristus dipermalukan. Ada teman yang dia mengaku, Pak Pris, saya punya teman. Saya sampai malu begitu, karena dia mengakui temannya. Karena kelakuannya itu berbeda 180 derajat. Dulu memang kakak PA, tapi kakak punya karakter sekarang itu sudah jauh sekali. Saya sering bilang, saya sering berbagi lagi supaya dia berbagi, karena itu mempermalukan nama Kristus. Apa yang kita bicarakan, apa yang kita katakan, sikap kita menunjukkan bahwa kita katakan itu sama dengan perbuatan kita atau terbalik. Ya. Jadi ini bahaya hidup sebagai duniawi ya. Perlukah kita berdiri sebentar dulu? Berdiri sebentar dulu, kita goyangkan badan dulu supaya lebih segar ya. Aduh, maaf. Oke, terima kasih. Terima kasih, silakan duduk. Tes. Tes, 1, 2, 3, tes. Oke, baik. Kita lanjut. Bagaimana supaya menjadi pengikut Yesus Kristus yang setia atau orang Kristus sejati? Ini beberapa tips, beberapa cara untuk kita bisa menjadi orang Kristen yang sejati. Tadi kan kita melihat sepanjang kita bertumbuh, kita masih bisa serong ke kiri, serong ke kanan, tapi bagaimana caranya? Kita akan belajar sama-sama ya. Yang pertama, fokus kepada Yesus. Jadi kalau yang kita cinta hanya satu saja, yang dua hati dan cabang-cabang hati. Ya. Ibrani 12 ayat 4 bilang begini, mari kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus, yang memimpin kita dalam iman dan yang membawa iman kita itu kepada kesempurnaan, yang dengan menyampaikan kehinaan itu memikul salib ganti sukacita yang disediakan kita yang sekarang hidup di sebelah kanan Allah. Jadi kalau kita melakukan sesuatu, mata kita hanya tertuju kepada Kristus saja, jangan kepada yang lain. Ingat selalu akan Dia yang pun menanggung bantahan yang sehebat itu terhadap dirinya dari pihak orang-orang berdosa, supaya jangan kamu menjadi lemah dan putus asa. Waktu teman-teman dicobai untuk keluar dari rel, tetap pandang ke Kristus, jangan pandang ke yang lain. Tutup mata kalian, lalu renungkan, Tuhan,
Saya dulu orang berdosa. Saya dulu tidak ada apa-apanya. Tapi sekarang Engkau sudah membuat saya luar biasa. Biarlah saya tetap memandang kepada Engkau. Tawaran apapun, biar itu dihalau dari saya. Doa Bapa kami bilang begini, Bapa kami di surga, dikuduskan namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu. Di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami, dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan. Ya, jadi ada pencobaan tuh, jangan bawa ke dalam pencobaan ini Tuhan, karena Engkau tahu saya lemah di bagian ini. Jadi fokus hanya kepada Kristus. Yang pertama, fokuslah kepada Yesus. Yang kedua, hidup dipimpin oleh Roh. Jadi tadi saya cerita ayam putih dan ayam hitam itu. Jadi kita minta Roh Kudus untuk menolong kita supaya roh kita semakin hari semakin kuat. Hidup dengan mempercayakan diri kepada Tuhan dan mengikuti pimpinannya. Hidup dipimpin oleh Roh Kudus juga berarti mendahulukan keinginan dan rencana Tuhan dalam hidup. Jadi minta Tuhan untuk memimpin kita supaya kita dipimpin hanya oleh Roh Kudus. Ya. Yang kedua, hidup dipimpin hidup dipimpin Roh Kudus. Yang pertama tadi fokus kepada Yesus. Yang pertama fokus kepada Yesus, yang kedua hidup dipimpin oleh Roh Kudus. Yang ketiga, terus belajar firman Tuhan. Kita lihat Kisah Para Rasul 17 ayat 11. Kita baca sama-sama ya. Kisah Para Rasul 17 ayat 11. Sudah dapat kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Orang-orang Yahudi di kota itu lebih baik hatinya daripada orang-orang Yahudi di Tesalonika, karena mereka menerima firman itu dengan segala kerelaan hati, dan setiap hari mereka menyelidiki kitab suci untuk mengetahui apakah semuanya itu benar demikian. Jadi kalau kita setiap hari diisi oleh firman Tuhan, sama seperti botol air yang kotor waktu sebelum teman-teman terima Kristus, kita seperti botol yang isinya sudah kotor. Tapi kalau tiap hari kita taruh botol ini di bawah air murni, air pam yang mengalir, pasti isi botol ini kan akan bersih. Air masuk di sini terus, air yang kotor tadi keluar dan sebagainya. Akhirnya botol ini akan bersih. Ya, prinsipnya seperti itu. Jadi kita belajar firman Tuhan untuk menolong. Perhatikan seperti Maria berbeda dengan Marta ya. Dia menyediakan waktu terbaik untuk duduk di kakinya dan mendengar dia. Maria ini duduk dekat kaki Tuhan dan terus mendengarkan perkataannya. Maria telah memilih bagian yang terbaik yang tidak akan diambil daripada Lukas 10 ayat 39 dan 42b. Jadi yang ketiga, belajar firman Tuhan. Ya. Sudah ada 3 tips. Yang keempat, nah ini berdoa minta pertolongan Tuhan. Mazmur 119 ayat 10 bilang begini, dengan segenap hatiku aku mencari Engkau, janganlah biarkan aku menyimpan dari perintah-perintahmu. Pemazmur dia butuh terus berdoa supaya Tuhan menolong dia. Kemudian Lukas 22 ayat 42 bilang begini, katanya, ya Bapa, jikalau Engkau mau, ambillah cawan ini daripadaku, tetapi bukanlah kehendakku, melainkan kehendakmu yang terjadi. Jadi kalau misalnya ada pilihan, saya harus memilih yang mana, berdoa supaya, biasanya kalau pagi-pagi saya setelah antar anak-anak, saya ke fakultas, jalan keliling ruangan-ruangan sambil berdoa.
Tapi saya berdoa begini, saya ingat Bapak kami tadi, datanglah kerajaan. Jadi itu terus yang dibilang-bilang, supaya kerajaan Allah, supaya kehendak engkau jadi di tempat ini. Jadi itu yang terus didoakan. Digenapi dalam hidup. Sesuatu yang unik. Oke. Ini tips yang keempat, berdoa. Tips yang kelima, tetap ada dalam persekutuan rekan-rekan yang membangun dalam Kristus. Ini teman-teman olahraga ya. Dan ini yang di satu hal ini ya. Ya. Sip. Jadi marilah kita saling memperhatikan supaya kita saling mendorong dalam kasih dan dalam pekerjaan baik. Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita seperti dibiasakan oleh beberapa orang. Tetapi marilah kita saling menasihati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Lebih kuat kalau berjalan bersama. Si jahat takut. Tapi kalau berjalan sendiri ini lebih cepat diambil, lebih cepat ditarik. Jadi berjalan bersama-sama lebih kuat. Oke. Yang terakhir, terus bersaksi tentang Yesus. Jadi Kisah Rasul 1 ayat 8 bilang begini, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Jadi teman-teman, jangan malu bersaksi tentang Kristus. Jangan malu bersaksi tentang sumber yang ada di dalam hati teman-teman dan hidup teman-teman. Kalau teman-teman bisa sampai sekarang, itu cuma karena jadi dalam setiap proses ini pasti kita akan jatuh. Tapi ingat 6 tips tadi, fokus hanya kepada Kristus. Yang pertama, yang kedua, hidup dipimpin oleh Roh. Yang ketiga, persekutuan itu terus belajar firman Tuhan. Yang keempat, berdoa. Yang kelima, ada dalam persekutuan. Dan yang terakhir, bersaksi. Silakan kalau ada pertanyaan refleksi di sini. Nah, coba kita bertanya ke diri kita masing-masing. Ya, kita bertanya ke diri kita masing-masing. Yang pertama, apakah aku lebih menyerupai dunia atau Kristus? Kalau kita lihat, saya ini lebih cenderung mau menyerupai Kristus atau sebaliknya. Yang kedua, apakah gaya hidupku membawa orang mendekat atau menjauh dari Yesusku? Jadi teman-teman bisa merenungkan lalu bisa menulis kira-kira saya ini lebih serupa Yesus atau dunia ini. Dengan ciri-ciri tadi, ciri-ciri manusia duniawi dan ciri-ciri rohani, roh. Lalu pertanyaan berikut, apakah gaya hidupku membawa orang mendekat atau menjauh dari Yesus? Itu bisa jadi pertanyaan perenungan dan bisa jadi penerapan untuk teman-teman. Oke, apakah kita masih punya waktu untuk jawab atau apa tadi MC? Sorry, pasif.
Bagaimana? Masih bisa ada pertanyaan atau boleh ya? Ya. Mau menyampaikan sesuatu silakan. Sorry.